Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan budaya dan salam harmoni. Selamat pagi, saya ucapkan kepada seluruh peserta Seminar Nasional Pengabdian pada Masyarakat tahun 2024 yang ke-9 yang dilaksanakan oleh Universitas Pendidikan Ganesha. Nama saya Ketut Iwan Swadesi akan menyampaikan hasil pengabdian kepada masyarakat yang sudah kami lakukan bersama tim. Kami melakukan sebuah pemprofilan dan pendataan siswa disabilitas di Provinsi Bali. Pemprofilan yang kami lakukan yaitu terkait dengan disabilitas di sekolah luar biasa seluruh Provinsi Bali. Disabilitas itu yang pertama adalah disabilitas fisik, disabilitas sensorik, disabilitas intelektual, disabilitas psikososial, dan disabilitas ganda. Pentingnya pemanfaatan teknologi dalam olahraga adaptif, baik itu olahraga yang bersifat olahraga pendidikan, olahraga prestasi, maupun olahraga masyarakat. Bahwasanya dalam sekolah binaan ini, perangkat yang kami kembangkan adalah pertama adalah perangkat lunak, yang kedua adalah alat bantu, yang ketiga adalah platform digitalisasi yang mereka bisa akses eh, kebermanfaatan, apakah isi konten ataupun hal yang lain. Terus yang ketiga adalah metode pengambilan data siswa disabilitas di Provinsi Bali ini dilakukan secara digital, yaitu formulir online. Eh, di awal kami memberikan sebuah penjelasan tentang formulir secara offline terlebih dahulu untuk bisa mengisi secara online. Yang pertama yaitu mengumpulkan data melalui formulir digital melalui GPOM yang bisa mereka akses dan mereka bisa isi melalui perangkat mobile. Terus yang kedua ada database atau sistem database yang kami rangkum dan kami buat secara web untuk menyimpan database yang sudah terkumpul. Yang kedua yang terakhir adalah terkait dengan analisis data yang sudah ada, yaitu bagaimana pengguna analisis data untuk mendapatkan wawasan dan kebijakan ataupun sebuah keputusan yang tepat sesuai dengan arahan ataupun sesuai dengan hasil yang diharapkan. Yang berikutnya adalah eh, aplikasi teknologi dalam pemrosesan asesmen dan evaluasi siswa, yaitu yang pertama membantu asesmen dan evaluasi yang lebih efektif dan akurat. Ini menggunakan sebuah asesmen, yaitu evaluasi. Yang kedua, tes fisik untuk mengetahui kondisi fisik mereka. Yang ketiga adalah sensoris gerakan. Dan yang keempat adalah kuesioner online yang bisa menimbulkan umpan balik ataupun tinjauan keberlanjutannya. Sedangkan manfaat yang diperoleh dalam pemrofilan dan pendataan siswa disabilitas berbasis digital ini, yang pertama adalah bisa meningkatkan accessibility mereka secara online. Terus yang kedua, performa mereka akan lebih baik. Yang ketiga, dukungan yang lebih baik untuk memahami setiap individu dalam memberikan bantuan untuk tepat guna ataupun efektif dan efisien. Yang berikutnya adalah pemanfaatan pemantauan yang efektif untuk melacak sampai sejauh mana perkembangan atau kemajuan secara berkala dari disabilitas yang kita pantau. Berikutnya adalah tantangan selama melakukan sekolah binaan ini ataupun kendalanya cukup beragam. Yang pertama adalah adanya kesenjangan digitalisasi. Jadi kita ketahui di daerah Provinsi Bali tidak semua daerah ataupun wilayah bisa terakses teknologi, terutama mereka-mereka atau daerah-daerah yang berada di pelosok atau terpencil. Tentu saja kesenjangan digital ini sangat mempengaruhi sekali. Yang kedua adalah keterampilan teknis, bagaimana siswa ataupun guru atau pengguna bisa melakukan sebuah keterampilan teknis untuk menggunakan teknologi ini. Yang terakhir adalah ada privacy data yang tidak mungkin kita bisa upload untuk bisa diketahui oleh halayak umum ataupun masyarakat umum, sehingga ada beberapa data yang sifatnya privacy tidak bisa kita expose ataupun kita publish. Nah, kesimpulan yang dapat ditarik
benang merahnya ataupun rekomendasi dari hasil pelaksanaan P2M ini adalah yang pertama adanya peningkatan akses. Yang terlebih kita sampaikan di awal, belum ada akses yang bisa memfasilitasi mereka dalam beberapa kekurangan yang mereka alami seperti kekurangan faktor fisik, mental, dan sebagainya. Sehingga akses ini bisa meningkat ya, terhadap teknologi dan fasilitas olahraga yang mereka akan dapatkan. Yang kedua adalah ini dapat dijadikan sebuah dasar untuk meningkatkan profesionalisme melalui pelatihan-pelatihan yang nanti mereka akan dapatkan dengan informasi-informasi yang ada di digitalisasi sehingga bidang keolahragaan adaptif ini bisa mengembangkan diri untuk lebih profesional. Yang terakhir adalah diharapkannya ada kerjasama ataupun MOU atau MOA yang bisa mendorong adanya berbagai pihak yang bisa membantu untuk terciptanya atau terimplementasikannya terhadap informasi-informasi yang ada di web itu sendiri. Nah, itu kira-kira teman-teman, para audiens yang bisa saya sampaikan terkait dengan eh, pengabdian yang sudah kami lakukan, yaitu sekolah binaan yang mengambil tema disabilitas Provinsi Bali, khususnya untuk pemetaan. Sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan para Santi. Om, Santi, Santi, Santi Om.